Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Nah, anak-anak yang solih dan solihah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Islam. Tapi seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Pada hari ini kita akan masuk pada pelajaran yang keempat, yaitu tentang hijrah ke Habasyah. Jadi pada tahun kelima masa kenabian Nabi Muhammad SAW, kekejaman para kaum kafir Quraisy ini semakin besar. Dan Rasulullah SAW pun terus berupaya mencari cara dan langkah untuk menyelamatkan para kaum muslimin dari siksaan para kafir Quraisy. Kemudian turun surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi surat Az-Zumar ayat 10 ini turun untuk menerangkan kepada para kaum muslimin bahwasanya bumi Allah itu sangat luas dan mengisyaratkan kepada mereka untuk berhijrah. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Raja Habasyah yaitu As-Sahama An-Najasyi adalah seorang raja yang adil dan tidak ada seorang pun yang pernah terzolimi olehnya. Beliau pun memerintahkan para kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah untuk menjaga agama mereka dari fitnah-fitnah dan siksaan yang dilakukan oleh para kaum Quraisy. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, rombongan pertama para kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Di dalam rombongan pertama ini, istrinya Utsman bin Affan yaitu Ruqayyah, putri Rasulullah SAW pun ikut bergabung. Lalu mereka pun berjalan keluar secara sembunyi-sembunyi di tengah malam yang gelap menuju ke pelabuhan Syaibah agar tidak diketahui oleh para kaum musyrikin Quraisy. Ketika tiba di pelabuhan, mereka mendapati 2 kapal dagang yang akan bergerak menuju Habasyah. Mereka pun menaiki kapal itu sampai ke negeri Habasyah. Lalu setelah orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwasanya kaum muslimin telah hijrah, maka mereka segera mengejarnya. Tetapi mereka sudah terlambat dan kaum muslimin pun sudah sampai di negeri Habasyah. Kaum muslimin mendapatkan sambutan yang sangat hangat, perlakuan dan pelayanan yang sangat baik dari Raja Najasyi. Lalu pada bulan Ramadan di tahun yang sama, tepatnya yaitu 2 bulan setelah rombongan pertama hijrah ke Habasyah, Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram. Pada saat itu, semua pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di dekat Ka'bah. Lalu Rasulullah pun berdiri di antara mereka dan membaca surat An-Najm. Lalu para kaum Quraisy terkagum-kagum dengan lantunan yang Rasulullah SAW bacakan. Mereka mendengarkannya dengan khusyuk dan hikmat, sampai ketika Rasulullah SAW membacakan ayat terakhir dari surat itu yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budun, yang artinya maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Dia. Lalu Rasulullah pun bersujud kepada Allah, dan ada sebagian para kaum Quraisy yang ikut sujud bersama Rasulullah. Nah, setelah kejadian itu, para kaum Quraisy yang ikut sujud bersama Rasulullah mendapatkan cercaan dan hinaan dari orang-orang Quraisy yang tidak ikut sujud. Mereka kemudian mendustakan, kemudian mengada-ngadakan perkataan yang memojokkan Rasulullah. Mereka pun membuat kedustaan sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Rasulullah. Nah, kabar tentang sujudnya para kaum Quraisy bersama Rasulullah sampai kepada kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah. Akan tetapi, kabar yang sampai kepada mereka berbeda dengan kenyataannya. Mereka mengira bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Mereka pun menyambut kabar ini dengan penuh sukacita dan merencanakan untuk kembali ke Makkah secepatnya. Nah, ketika mereka hampir mendekati Makkah sebelum tengah hari, mereka pun mengetahui kabar yang sebenarnya.
Lalu, sebagian dari mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah dan ada sebagian lagi yang masuk ke Mekah secara sembunyi-sembunyi. Siksaan dan penindasan yang dilakukan oleh para kaum Quraisy semakin meningkat karena menyesal atas kelalaian mereka sujud bersama Nabi pada saat itu. Dan mereka juga marah setelah mengetahui bahwasanya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu mendapatkan perlakuan yang baik serta bebasnya mereka beribadah, dan mendapatkan pula penghormatan dan pelayanan yang sangat baik dari Raja Najasyi. Lihat kenyataan tersebut, Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat yang masih berada di Mekah untuk hijrah ke negeri Habasyah gelombang yang kedua. Nah, pada gelombang kedua ini terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Hijrah kedua ini lebih sulit dari yang pertama karena orang-orang Quraisy itu selalu mengamati dan mengintai setiap gerak-gerik para kaum muslimin. Mereka meningkatkan pengawasan untuk mengagalkan kaum muslimin yang berhijrah. Akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pun bisa sampai ke negeri Habasyah. Kaum muslimin mendapatkan tempat perlindungan yang aman bagi diri mereka dan agama mereka dari Raja Najasyi di negeri Habasyah. Orang-orang kafir Quraisy merasa tidak senang. Mereka pun mengutus dua orang laki-laki yang cerdas dan terpandang, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Robi'ah. Mereka berdua diutus sebelum mereka masuk Islam sambil membawa berbagai macam hadiah berharga yang akan diberikan kepada Raja Najasyi agar mau mengembalikan kaum muslimin yang berada di Habasyah untuk kembali ke Makkah. Akan tetapi, Raja Najasyi menolak permintaan kedua utusan Quraisy ini dan mengembalikan hadiah tersebut kepada keduanya, terutama setelah Raja Najasyi mengetahui cerita dari Ja'far bin Abi Thalib yang menjelaskan kepada Raja Najasyi dengan jujur tentang keadaan kaum muslimin yang ditindas, disiksa, dan dianiaya di Makkah. Dan hal tersebut akan kembali terjadi jika kaum muslimin kembali ke Makkah. Nah, hijrah ke negeri Habasyah adalah hijrah yang pertama dalam agama Islam. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian bisa dibaca-baca lagi di buku kalian masing-masing ya. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.